Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi salah satu contoh-contoh itsar dalam kehidupan kita. Atau termasuk dalam masjid kayak gini, misalnya kita udah selesai sholat, kita nggak sholat sunnah dulu karena pengen yang lainnya biar bisa sholat. Itu terjadi loh di Mekah, Madinah tuh harusnya kayak gitu itsar. Tapi orang udah beribadah di Mekah, Madinah malah nggak bisa itsar. Misalnya di Raudhah gitu. Di Raudhah itu kan tempat yang mustajabah doa tuh di Masjid Nabawi. Orang sholat di situ tuh lama-lamaan, doanya tuh panjang banget. Perasaan di Indonesia nggak gitu-gitu amat, tapi sampai di sana tuh gitu amat. Panjang banget doanya tuh. Udah gitu kalau orang Indonesia kan berpersepsinya doanya tuh. Udah gitu kalau orang Indonesia kan berpersepsinya doa itu harus duduk ya. Nggak bisa sambil jalan apa atau sekedar berdiri aja nggak bisa, harus duduk. Jadi dia duduk bersila udah nyaman banget gitu, naruh barangnya depan belakang kanan kiri, doa ya Allah panjang banget. Di belakang tuh orang-orang bilang ya Ammi ya Allah ya Allah ya Ammi ya haji 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 gitu. Mereka karena nggak ngerti bahasa Arab bagus juga sih jadi cuek gitu. Terus aja berdoa. Nah ini namanya itsar, hal-hal yang sepele kayak gini. Kalau dalam kehidupan kita yang lebih ekstrim lagi mungkin apa yang tadi ada saya pernah lihat di internet di YouTube tuh ada liputan tentang seorang anak di Australia, Muslim. Jadi dia dapat penghargaan dari pemerintah Australia sebagai salah satu contoh anak yang berkorban untuk kakaknya. Anak ini sekitar 8-9 tahun, kakaknya 12 tahun. Anak yang berkorban untuk kakaknya. Anak ini sekitar 8-9 tahun, kakaknya 12 tahun. Tenggelam di salah satu pantai di laut. Tenggelam, dua-duanya nggak bisa berenang. Tapi pas ngelihat kakaknya lagi tenggelam, nggak bisa berenang. Akhirnya dia nolongin kakaknya. Nolongin kakaknya, sambil dia tarik kakaknya dan dia udah kelep juga, dia udah minum banyak air, terus sampai bisa membawa kakaknya ke pantai dan dia sampai lemes dan pingsan. Diambil sama lifeguard, kemudian dibawa ke ambulan dan di perjalanan dia meninggal dunia. Sehingga langsung dikasih banyak penghargaan, orang banyak yang menangis untuk dia. Nah ini itsar, rela mati demi orang lain. Kadang kita ngerasain kayak gitu. Kayak misalnya kita lagi bareng-bareng berenang di UPI misalnya, yang 5 meter tuh kan ya. Nah ada teman kita yang ternyata terlalu pede mungkin berenangnya, main nyemplung aja deh kira 1,5 meter. Pas dia masuk ke situ kok dalam banget masuknya. Datanglah kita ceng gitu kan. Terus kita keluarganya selamatin orang, diinjak-injak apa ditekan-tekan sama dia, udah aja kita mungkin minum banyak air sampai kita akhirnya kenyang gitu dan pingsan karena kenyang. Nah ini itsar. Tapi nggak tahu nih ada nggak orang yang mau melakukan sejauh ini. Kalau ada yang bisa melakukan sejauh itu minimal untuk keluarganya, itu berarti menunjukkan bahwa dia udah punya semangat itsar yang luar biasa. Intinya itsar memberikan sesuatu yang paling kita butuhkan walaupun sedikit. Sampai Nabi bilang apa tentang itsar? Rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Bisa jadi 1 dirham itu lebih Allah sukai daripada 1.000 dirham, kata Nabi. Kenapa bisa jadi 1 dirham lebih Allah sukai daripada 1.000 dirham? Karena 1.000 dirham ini diberikan oleh orang kaya. Sedangkan 1 dirham ini diberikan oleh orang yang sangat-sangat membutuhkan 1 dirhamnya. Jadi bisa jadi 1 dirham ini nilainya lebih besar di mata Allah daripada 1.000 dirham. Apa bedanya? Bukan angkanya, tapi itsar dan jud. Dirham. Apa bedanya? Bukan angkanya, tapi itsar dan jud. Kalau 1.000 dirham itu jud. Memberikan sesuatu yang dia juga sebetulnya punya lebih gitu. Tapi kalau itsar, memberikan satu-satunya yang dia punya dan kalau dia berikan ke orang lain dia akan susah. Itulah itsar. Sehingga ada kisah seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau miskin, fakir malah. Ulama-ulama dulu kan terbiasa hidup dalam keadaan miskin. Sehingga keluarganya juga udah ridho dengan keadaan kayak gitu, sibuk dengan ilmu. Nah, beberapa hari keluarganya nggak makan. Dan beliau juga nggak tahu harus bekerja apa. Sementara beliau mengajarkan ilmu kepada orang lain, nggak pernah dibayar. Ini ujian juga buat saya. Saya dulu pernah ngalamin ya, masa-masa ketika awal-awal saya mengajar itu bayarannya kecil banget dan saya tidak mempermasalahkan itu sampai akhirnya Allah menguji keikhlasan saya. Sampai akhirnya Allah menguji suatu hari anak saya sakit keras
Anak yang kedua, Maryam, sakit keras, harus dibawa ke rumah sakit, panas tinggi luar biasa, udah 2 hari nggak turun-turun, dibeliin obat nggak turun juga, sehingga akhirnya saya bawalah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung, rumah sakit swasta waktu itu. Saya bawa ke rumah sakit, mereka langsung minta deposit, depositnya untuk 10 hari, 1 hari 1 juta, berarti 10 juta. Saya nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya udah masuk, anak saya udah diperiksa, katanya ini parah banget, harus segera diopname dan minta depositnya. Saya tarik lagi keluar dari rumah sakit itu. Saya pergi ke rumah sakit negeri. Ke rumah sakit negeri, salah satu rumah sakit negeri di Bandung. Akhirnya juga gitu. Diminta deposit, kemudian mau di scan gitu, mau di ronsen. Cuma minta uang dulu dan saya nggak punya. Akhirnya keluar lagi dari rumah sakit, saya bawa pulang ke rumah itu. Dalam keadaan saya waktu itu menangis karena sedih nggak bisa membawa anak saya berobat dan nggak punya uang. Di situ mulai diuji tuh. Diuji banget. Muncullah pikiran-pikiran yang nggak tahu nih negatif atau wajar. Ah, saya selama ini ngajar ikhlas-ikhlas, tapi giliran saya butuh nggak ada yang bisa nolong. Kan teruji tuh. Nah disitulah akhirnya mulai diuji antara pilihan. Kalau gitu memilih nggak nih mana yang mahal infaknya, mana yang kecil, atau yang kayak gini dikasih istilahnya mungkin ada angkanya segala macam. Saat itulah ujian paling berat. Dan para sahabat atau cerita ulama tadi pernah seperti yang saya alamin. Anaknya sakit, keluarganya nggak makan sekian hari. Akhirnya dia cari pekerjaan. Ketika dia udah bekerja di pasar itu mengangkut jadi kuli pasar gitu, dia dapat untuk bisa beli roti cuma satu roti doang tuh, saking murahnya dibayar. Dan itu pun pasarnya pasar yang jauh yang nggak ada yang kenal dengan dia. Soalnya kalau di pasar ini orang kenal nanti disedekahin nggak enak. Dia pergi ke pasar yang jauh. Bekerja dapat beli satu roti. Pas dia pulang dari perjalanan dari pasar ke rumahnya, dia udah bahagia nih anak saya bentar lagi bisa makan, keluarga bisa makan. Saya ketemu dengan seorang yang jauh yang nggak ada yang kenal dengan dia. Soalnya kalau di pasar ini orang kenal nanti disedekahin nggak enak. Dia pergi ke pasar yang jauh. Bekerja dapat beli satu roti. Pas dia pulang dari perjalanan dari pasar ke rumahnya, dia udah bahagia nih anak saya bentar lagi bisa makan, keluarga bisa makan, saya bisa makan. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan seorang ibu dengan 3 orang putrinya, semuanya dalam keadaan kelaparan. Kata ibu ini, Pak, boleh saya minta tolong? Saya belum makan udah berapa hari, anak-anak saya juga kasihan belum pada makan. Ini mulai ujian nih dalam hati si laki-laki ini, ulama ini. Kemudian akhirnya setelah dia timbang-timbang, dia kasihlah setengah dari rotinya kepada ibu tadi dan setengah lagi dibawa pulang. Ketika dibawa pulang, anak-anaknya semuanya, namanya setengah roti untuk anak-anaknya yang banyak, habis semuanya dan dia nggak makan. Habis kerja jadi kuli pasar, nggak makan, setengah dikasih jatahnya untuk orang lain, setengah lagi untuk keluarga. Setelah itu tiba-tiba datanglah seseorang ke rumahnya mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mendapatkan sekitar 100 dinar. 1 dinar sekarang harganya sekitar 2,5 juta. 250 juta ithar. Orang yang rela memberikan yang paling dia butuhkan dalam keadaan sangat lapar. Dan bayangkan itu jangan sekarang. Sekarang mungkin kita nggak terlalu lapar nih. Coba bayangin pas lapar-laparnya, nggak punya apa-apa, terus teman kita datang minta pinjam uang, kita kasih. Itu benar-benar ujian ithar. Dan seorang muslim harusnya mampu melakukan hal yang seperti itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dikasih ke orang lain walaupun dia butuh banget. Atau ada mungkin kisah yang agak-agak yang tadi yang agak-agak ngebaper tuh. Kita mau nikah, udah ada modalnya nih. Tiba-tiba ada teman kita butuh modal juga untuk usaha atau mungkin sakit atau keluarga kita yang butuh. Terus kita mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapat calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, yang butuh. Terus kita mikir kan, ini saya nabung sekian tahun biar bisa nikah. Sekarang pas saya udah dapat calonnya dan saya udah punya modal untuk mahar dan acaranya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit dan dia butuh pertolongan saya. Kalau saya kasih ke dia, berarti saya ditunda pernikahannya. Kalau saya nikah, berarti saya harus menolak dia dengan walaupun rasa berat hati. Ini ada satu kalimat yang menurut saya, kalimat yang tertuang begitu aja ketika saya membayangkan. Apa kalimatnya? Menangis setelah berkorban itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena penyesalan. Menangis setelah berkorban jauh lebih mengharukan daripada menangisi kesalahan. Jadi kalau kita bisa berkorban kemudian kita menangis karenanya, terharu gitu, maka itu jauh lebih mengharukan daripada menangis karena kesalahan yang kita buat. Jadi lebih baik kita berkorban untuk orang lain daripada kita berbuat kesalahan. Sehingga nanti kalau kita menangisi kesalahan kita yang sekarang, itu nggak keren. Lebih keren kita menangisi pengorbanan kita walaupun kita nggak dapat untung. Namanya juga pengorbanan.
Itu menurut saya lebih mengharukan. Kita melihat anak-anak kita tertawa, tersenyum bahagia, tanpa mereka tahu bahwa sebetulnya kita dalam keadaan sedang irit nih. Tapi kita kasih kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Itu bisa mengharukan banget menangisnya. Kepada pasangan kita, kepada teman kita. Dalam keadaan sangat irit. Kita untuk, misalnya sendal kita tuh udah sobek misalnya, bahkan udah berlubang gitu sendal kita atau sepatu kita. Kita nggak beli sepatu baru atau kita punya ransel kita tuh udah sobek-sobek. Kita nggak beli ransel demi untuk bisa beli baju anak kita, bahkan bukan baju yang penting-penting amat, baju baru biasa. Atau untuk istri kita dia lagi jalan ngelihat ada apa jubah yang bagus, kita beliin untuk pasangan kita. Itu jauh lebih keren dan itu adalah isar, belajar dari kita dibandingkan dengan para sahabat dulu. Atau nggak usah jauh-jauh para sahabat di antara kita. Orang-orang yang belum berhijrah, orang-orang yang jauh dari masjid, yang mereka bisa isar habis-habisan kepada temannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi kisah isarnya para sahabat yang saya pernah baca. Ketika para sahabat, salah satunya namanya kalau nggak salah Jabir bin Abdullah. Ini pernah saya kisahkan beberapa kali. Saat Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang menggali parit Khandak dan mereka kelaparan banget, banyak yang akhirnya gara-gara ngangkat batu tuh jatuh loh. Saking kelaparannya menggali parit Khandak, saking kelaparan dan susahnya ngangkat batu tuh sampai dia jatuh dan tertimpa batu. Saking lemahnya. Tapi mereka terus bekerja, siang malam makannya cuma 1 butir kurma sama minum air. Akhirnya Jabir bin Abdullah merasa kasihan kepada Rasul yang ngelihat saking lemahnya. Tapi mereka terus bekerja. Siang malam makannya cuma 1 butir kurma sama minum air. Akhirnya Jabir bin Abdullah merasa kasihan kepada Rasul. Yang ngelihat Rasulullah itu susah banget. Dia pulang ke rumah, dia tanya kepada istrinya, istriku ada apa di rumah kita yang bisa kita berikan kepada Rasulullah sebagai makanan. Kata istrinya, nggak punya apa-apa. Kita juga orang miskin. Satu-satunya yang kita punya itu cuma seekor domba yang masih kecil banget. Yang baru berukuran yang sangat kecil, baru lahir. Sama satu kalau bahasa sekarang mungkin 1 kilogram gandum yang bisa dibuat untuk beberapa potong roti. Cuma itu yang kita punya di rumah. Kata Jabir, ya sudah kalau gitu kamu tolong buatkan roti biar saya potong dombanya. Disiapkanlah daging domba, kecil banget dombanya, mungkin hampir seukuran ayam gitu, hampir seukuran kucing, kecil gitu. Domba yang baru lahir. Cuma satu-satunya yang dimiliki segitu tuh. Kalau dalam bahasa, kata Jabir, ya Rasulullah, saya sudah mempersiapkan jamuan makan malam. Kalau Rasulullah selesai bekerja nanti, datanglah ke rumah saya untuk makan malam bersama. Saya siapkan jamuannya. Rasulullah bahagia banget kan? Bayangin, yang ngundang itu orang miskin loh. Dan Rasulullah udah curiga, pasti makanannya cuma segitu-gitu aja. Namanya juga Jabir. Siapa yang gak kenal Jabir dengan kemiskinannya? Sehingga kalau yang ngundang itu Jabir, paling ya gitu-gitu aja lah makanannya. Rasulullah tahu itu. Tapi Rasulullah saking bahagianya diundang walaupun cuma sederhana makanannya dan tahu cukupnya paling banyak untuk 3 orang. Dan Jabir udah mengatakan cuma untuk 3 orang ya Rasul. Rasulullah langsung berdiri mengatakan, wahai para sahabat. Yang jumlahnya berapa? 1000 orang. Wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan di rumahnya. Wallahu Akbar gitu semuanya. Bayangin. Jatah makan 3 orang diundang kepada 1000 orang.